sekolah SMP Negeri 1 ingin jadi pemenang. Dan untuk menjadi pemenang kami mulai dengan mendukung gerakan literasi nasional yang kami namakan gerakan Promes. Ya. Program Semesta Membaca gitu. Semesta itu maksudnya. Membaca Ya. untuk membuka cakrawala berpikir Ya. ya para peserta didik ya. Tapi program tersebut kan bukan diperuntukkan buat peserta didik saja, termasuk guru ya yang Ibu pimpin. Seluruh warga sekolah ditambah masyarakat di bawah naungan komite Di lingkungan. ya tersangkut erat sekali dalam peningkatan budaya baca di sekolah. Iya, ngomong-ngomong Ibu udah berapa lama sih mimpin sekolah tersebut? Memimpin di situ sejak Agustus 2018 ya. Ini tahun ketiga saya berada di situ. Jadi ya selama 3 tahun ini sudah mencoba melakukan perubahan-perubahan untuk SMP 1 menjadi lebih baik. Lebih baik ya, dan dengan adanya kehadiran Ibu di sana mungkin bernuansa seperti itu ya. Amin insyaallah. Ini Bu, kepala sekolah itu harus mencakup ya seluruh ilmu pengetahuan, terutama dalam dunia pendidikan, dan tidak terlepas harus menguasai histori dikala di saat dia memimpin. Kira-kira histori yang selama ini, yang selama Ibu memimpin, bagaimana ceritanya? Kalau berbicara tentang histori sekolah, tentu kalau kita balik ke belakang panjang ya, karena memang sekolah kita adalah sekolah tertua nomor satu. Nomor satu dulunya juga pernah menjadi unggulan di Sarolangun. Zaman saya masih sekolah di situ. Zaman Anda, Pak Inal, Bang Inal kan dari situ kan? Bang Inal juga di situ. Kemudian Pak Kadis kita juga alumni situ. Alumni SMP Negeri 1. Itu dulu luar biasa gaungnya. Banyak mencetak. Iya, banyak mencetak prestasi, bidang olahraga dan lain-lain. Seni juga. Tokoh-tokoh orang hebat di Sarolangun juga alumni sana, termasuk mantan Kadis yang dulu Pak Lukman, Pak Paru Rozi, itu adalah alumni dan mereka adalah orang-orang hebat. Itu SMP 1, wajah SMP 1. Sampai hari ini pun orang-orang hebat juga dari SMP 1 masih berada di beberapa instansi, menduduki jabatan-jabatan begitu. Jadi datang ke SMP 1 mengawali kaki melangkah di gerbang sekolah, motivasinya beda. Motivasinya satu adalah karena saya alumni, saya akan menggores sesuatu di sekolah ini, akan menjadi pemenang tentunya, tidak akan menyerah, karena untuk menjadi pemenang memang tidak boleh menyerah. Nah seperti itu ya, mencoba menjemput prestasi-prestasi berdasarkan yang sudah ada, sudah dilakukan oleh kepala sekolah terdahulu. Nah kedepannya kami akan menjadi lebih semangat untuk berbuat dan melakukan perubahan yang terbaik tentunya. Nah di sekolah tersebut kan ada yang namanya kegiatan ya, untuk meraih prestasi itu ada kegiatan akademis, dan ada kegiatan non akademis. Nah bagaimana Ibu mengemas dan mencari potensi anak yang bisa meraih prestasi yang ada di program di sekolah itu? Bagaimana memanagenya? Seperti apa Ibu? Memanage sekolah untuk mendapatkan prestasi atau mengejar prestasi tentunya banyak yang kita lihat dan kita pandang ya. Yang pertama sekalian menganalisis kondisi sekolah, menganalisis SDM yang ada di sekolah, memberdayakan SDM yang ada, kayak gitu. Kemudian kalau SDM-nya tidak ada di sekolah, kita sanggup cari keluar yang akan melayani anak kita sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Misalnya ada cabang olahraga silat, kami tidak ada pelatih silat, kami berani membayar atau melatih, mengundang pelatih dari luar. Inisiatif ya. Ya, begitu, untuk melatih anak kami tentunya bisa mengikuti event begitu ya. Nah, kemudian untuk beberapa kegiatan misalnya cabang musik gitu ya, cabang tari, kita juga bisa meminta bantuan dari luar. Gitu. Iya.
Nah, di samping yang tadi Bu, bahwa SMP 1 itu sekolah yang lama ya, sekolah lama udah dikenal di kalangan masa, terutama masyarakat di Kabupaten Sarawangun ya, menghasilkan atau mencetak orang-orang SDM yang telah menduduki jabatan di kepemerintahan. Nah, untuk mensejajarkan diri dengan adanya Ibu hadir di SMP sebagai kepala sekolah tersebut, memperkuat apa yang sudah dimiliki. Bagaimana strategi Ibu untuk yang akan datang dan sedang dilaksanakan? Silakan Ibu. Oke. Sudah berkomitmen bersama dengan teman-teman untuk berbuat sesuatu, melakukan perubahan di sekolah, maka kami tidak akan menyerah. Dan kemudian kami juga harus mampu mendorong diri kami, karena tidak akan ada orang yang melakukan itu kalau tidak diri sendiri. Jadi mendorong diri sekuat mungkin apa yang kita bisa, dan tidak akan pernah membanding diri juga dengan orang lain, tapi apa yang kita bisa lakukan hari ini memang kita lakukan semampu kita, dan itu memang diberi kebebasan kepada semua guru untuk melanjutkan mengembangkan apa yang dia punya, apa yang dia bisa. Maka di situ kita fasilitasi. Seperti kemarin juga beberapa prestasi kita raih, itu kan kita tawarkan sama guru, kita tantang guru untuk berbuat. Nah, kemudian mereka insya Allah melakukan, dan siswa kita akhirnya mendapatkan pencapaian prestasi. Jadi kolaborasi antara kerjasama guru dan peserta didik ya, yang tentunya arahan dari kepala sekolah. Gitu. Nah, terkait mengenai prestasi apa saja yang telah diraih untuk SMP 1 Sarawangun? Ya, luar biasa untuk ukuran kami. Ya, mungkin kalau sekolah lain lebih banyak, tapi kami juga merasa lebih banyak. Gitu ya. Kalau prestasi di tahun 2018 ya, diawali dari tahun 2018, tadi saya sudah sampaikan bahwa sekolah itu kami mendukung gerakan literasi nasional, maka kami akan berliterasi. Di literasi itu kan pemahamannya bukan berarti berkutat pada buku saja, tapi berkegiatan, memiliki kegiatan apapun berdasarkan pengetahuan yang sudah kita punya dari hasil bacaan-bacaan kita. Kan itu yang namanya berliterasi. Jadi membuka cakrawala apapun di bidangnya ya tentunya. Di awal tahun pertama saya masuk di Agustus, kami pernah langsung mendapatkan juara nasional untuk anak kami menulis pantun tingkat nasional. Waktu itu ada brosurnya, kemudian saya tawarkan juga dengan kawan-kawan, tapi waktu itu kami yang sempat ikut 6 orang ke Jambi, karena penyelenggaraan itu di Jambi, tapi tingkat nasional. Kita kirim 6 anak. Nah, anak kita menjadi finalis karena anak kita belum terlatih untuk membacakan pantun seperti membacakan menghayati. Membaca pantun itu begitu dengan penuh penghayatan. Waktu itu mungkin karena di sana tidak masalah. Tapi saya sangat berbahagia sekali waktu itu anak kami langsung mendapatkan beasiswa per orang 3 juta dari Bank BNI, langsung mendapatkan tabungan, kemudian piagam penghargaan, dan alhamdulillah piagam itu bisa digunakan untuk masuk sekolah favorit, misalnya seperti sekolah-sekolah SMA yang mereka impikan. Di samping reward tadi ya? Iya, reward seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kami juga mendapatkan juara menulis cerpen, juara 1 tingkat kabupaten, kami mendapatkan juara 2 tingkat kabupaten menulis cipta puisi, kemudian di penelitian karya ilmiah remaja mendapat juara 1 di kabupaten, lalu mendapatkan juara lagi di ajang lomba bahasa bulan bahasa di kantor bahasa Jambi. Lalu anak kami juga kegiatan di cabang olahraga juga dapat, itu kan juga termasuk literasi kan, literasi karena pemahaman bagaimana trik-trik untuk memenangkan lomba kayak gitu ya, itu kan namanya dia mempunyai strategi ya, diajarkan strategi dulu untuk menjadi pemenang. Kemudian kami juga di cabang seni juga siswa kami pernah mendapatkan juara provinsi itu dalam tahun 3 tahun ya, dalam 3 tahun kami mendapatkan penghargaan itu. Dalam seni apa itu Bu? Seni solo song itu ya, pernah juara 2 provinsi di 2018. Lalu kami juga mendapatkan guru kami juga menjadi literat yang cukup luar biasa. Ada satu guru yang sudah
memproduksi 11 buku, 11 buku tunggal dan buku antologi gitu ya. Nah seperti itu, jadi menulis itu dan termasuk saya juga menulis. Jadi kami melahirkan buku dari saya, guru saya, dan kami sudah sedang dalam proses penerbitan buku siswa, kumpulan puisi siswa yang dilombakan. Dibukukan ya? Ya, dilombakan pada waktu hari ulang tahun Sarolangun atau apa kemarin, pokoknya baru-baru ini ya kita kumpulkan puisi, dan lalu untuk guru kami adakan lomba guru mengajar lalu ditulis. Nah tapi baru masih merangkak ke 6 orang guru, belum sampai 10. Jadi maksudnya guru mengajar sambil ditulis gimana? Dia menulis hasil pengalamannya mengajar. Oh gitu nanti ya. Dalam bentuk karya. Nah jadi bentuk artikel atau best practice ya, best practice mengajar. Nanti rencana mau dibukukan, cuma belum cukup jumlahnya, tapi sudah luar biasa, sudah ada 6 orang guru kemarin yang sudah melakukan kegiatan itu. Kita targetnya kemarin 10 guru kan, nah jadi belum merambat, tapi setiap tahun saya lakukan terobosan-terobosan sampai akhirnya guru mau berbuat. Kemudian juga siswa juga bukannya satu buku bersama-sama, tapi kalau bisa satu buku satu siswa gitu kan, satu guru satu buku seperti itu. Itu yang bagusnya gitu kan. Itu insya Allah akan dicapai selagi kita memang bertekad untuk menjadi maju ya, dan maju, tetap semangat gitu ya. Gitu. Oke Bu, di samping itu kita dengar nih, ternyata SMP 1 ada kegiatan apa itu namanya yang sama orang Jepang itu Bu? Kegiatan pernah keluar di media juga. Itu keliru ya, bukan dari Jepang ya. Itu maksudnya perusahaan swasta. Oh, perusahaan swasta ya, yang namanya Tanoto Foundation ya. Kebetulan kita juga salah satu pilot project atau mitranya Tanoto Foundation. Jadi di situ kita dilatih memang melalui seleksi dulu ya untuk menjadi fasilitator daerah. Kepala sekolahnya jadi fasilitator, guru-gurunya juga fasilitator. Kemudian kita berjibaku di bidang kita masing-masing. Kepala sekolah dilatih bagaimana meningkatkan kompetensi kepala sekolah, kemudian guru-guru dilatih bagaimana menciptakan pembelajarannya berkualitas. Nah kemudian nanti guru-guru diseminasi sama teman-teman guru yang lain gitu, guru-guru lain, dan itu pun sekolahnya ditentukan. Jadi sekolah Fasda yang sudah ditunjuk ada, beberapa sekolah mitra juga sudah ditunjuk, kemudian ada lagi sekolah imbas yang akan diberikan trik-trik dari Tanoto Foundation bagaimana menjadikan pendidikan yang berkualitas melalui pembelajaran yang berkualitas dan memanage sekolah yang berkualitas dari kepala sekolah gitu. Nah ini menarik Bu, terkait literasi tadi. Tentu dalam segi teoritis dan juga praktiknya tentu tak terlepas dari fasilitas, gitu. Namun jawabannya setelah jeda yang berikut ini. Ya baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Talkshow Kepala Sekolah dan Guru Tingkat SMP ya. Kembali kita bersama Kepala Sekolah SMP 1 Sarolangun, yaitu Ibu Rita Suryani SPD MPD. Nah ini Bu, menyambung pertanyaan yang tadi terkait kegiatan teorinya dan juga praktik yang sudah dilakukan, namun hal itu tak terlepas dari fasilitas. Nah fasilitas apa saja yang telah ada atau mungkin diharapkan Bu untuk menjalani program literasi ini sehingga lebih membooming ya, bukan hanya dalam lingkungan sekolah, namun juga kalau bisa berpengaruh pada sekolah lainnya. Silakan Ibu. Baik, untuk menggaungkan gerakan literasi sekolah yang kami namakan tadi PROMES ya, program semesta membaca, kami senantiasa pertama sekali tentunya mohon dukungan dari Dinas Pendidikan, dan kebetulan Kepala Dinas kita sangat semangat sekali untuk memberi dukungan. Kemudian beliau pernah melakukan kunjungan juga ke sekolah seperti apa gerakan literasi. Kemudian dia juga menyetujui apa-apa yang kami programkan, sampai akhirnya literasi itu terkait dengan program Bapak kita juga Pak Bupati tentang 15 menit baca Al-Quran dan lain-lain, itu kan juga termasuk literasi Al-Quran ya, literasi membaca Al-Quran. Akhirnya kami bersama komite berkomitmen untuk
meneruskannya dengan namanya tahfiz Quran ya. Itu launching tahfiz Quran yang semuanya memang didukung oleh masyarakat. Nah, kemudian setelah dari masyarakat, dari komite juga dengan cara melakukan launching, pertama sekali kami melakukan launching, kemudian mendapat bantuan Al-Quran. Nah, ternyata Kepala Dinas juga ikut membantu menyumbangkan Al-Quran untuk sekolah kami. Jadi Kepala Dinas tuh dia maunya kita berbuat dulu. Nah, itu kayaknya seperti itu. Begitu nampak dia tidak akan pelit-pelit untuk memberikan dukungan, memfasilitasi gitu ya. Tapi kalau dia melihat kita mungkin hanya bicara saja, belum nampak perubahannya, dia enggak terlalu ini. Maksudnya itu dia tetap akan mendukung, tapi dalam arti mungkin akan mengutamakan yang telah berbuat lebih dahulu. Jadi kalau fasilitas saya rasa untuk kegiatan literasi itu cukup ya. Maksudnya itu kami juga bisa mengadakan pojok-pojok baca dan lain-lain. Nah, kemudian paling nanti barangkali untuk mendukung ini saja pasokan buku kita juga bisa memberdayakan buku dari masyarakat juga bisa sumbangan buku, kan kita bagaimanapun kan kita bermitra dengan masyarakat, jadi ada gerakan masyarakat ikut membaca. Nah, kemudian masyarakat menyumbang buku ke sekolah, itu malah nilai plus untuk sekolah. Jadi kemampuan kompetensi kepala sekolah dalam merangkul masyarakat. Jadi kalau dari stakeholder, dari instansi, dari dinas pendidikan, itu saya rasa sudah mendukung. Tapi bagaimana kami bisa merangkul masyarakat tadi, jadi itu akan menjadi nilai plus. Nah, mungkin akan, tidak tahu saya nanti dengan cara apa, mungkin kami mendapatkan bantuan. Jadi saya yakin bantuan itu akan dapat, tapi kita terus saja berbuat, tetap semangat gitu. Nah, jadi nanti yakinlah mengalir saja. Mengalir saja. Oke, Ibu Rita Suryatni SPD MPD ya, Kepala Sekolah SMP 1 Sarulangun. Ini terakhir, Bu. Iya. Tentu setiap sekolah itu tak terlepas dari daya jual ya. Daya jual arti kata memancing minat masyarakat untuk menitipkan anaknya di sekolah tersebut. Nah, tawaran apa atau program seperti apa yang ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa terpicu untuk menitipkan anaknya menimba ilmu pengetahuan di sekolah Ibu? Silakan. Untuk mengabarkan kepada masyarakat bagaimana sekolah, kami kan di bawah komite ada paguyuban kelas, jadi kita juga mendapat ilmu dari Tanoto Foundation juga bagaimana merangkul masyarakat. Jadi dalam bentuk paguyuban kelas. Jadi setiap kelas punya paguyuban, bergabung dalam WA group. WA group itu kita menyampaikan info-info siswa kita, mulai dari membaca Al-Quran di pagi hari, atau siswa kita yang sudah melakukan laporan hasil resume bukunya, kayak gitu ya, dia membaca buku kemudian melaporkan resumenya, lalu siswa kita yang mendapat penghargaan di lomba-lomba sederhana di sekolah gitu ya, tingkat sekolah. Nah, itu selalu kita kabarkan kepada wali murid. Dari situ dia akan lihat bahwa sekolah ini bergerak kayak gitu ya. Jadi sekolah ini bergerak. Nah, kemudian kata kuncinya satu lagi dengan tahfiz tadi. Tahfiz ini memang betul-betul banyak memberi peluang untuk masa depan anak, untuk kelanjutan ke jenjang berikutnya. Karena beberapa sekolah favorit itu sudah mengharapkan anak-anak melalui jalur hafal Al-Quran terbuka pintu untuk mereka masuk. Jadi itu juga kami ambil peluang itu gitu kan. Sebagai tawaran ya. Jadi ada kan seperti 2 juz apal, maka sekolah ini menerima, 3 juz yang ini yang menerima gitu. Jadi anak-anak juga tertantang juga seperti itu. Jadi dengan adanya tahfiz, orang tua mulai antusias, sehingga kami juga ada beberapa yang dari santren, mungkin dari yang pindah ke sekolah, mungkin orang tuanya berharap seperti itu. Di sekolah kami juga tidak ketinggalan untuk dididik kemampuan membaca Al-Qur'annya dan menghafal Al-Qur'annya. Jadi sekolah umum pun punya program tahfiz Quran. Jadi itu cara kita untuk membesarkan sekolah, tentu saja memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada anak-anak. Jadi kalau anak-anaknya berprestasi, pastilah dari guru yang bermutu, siswa yang hebat. Orang-orang hebat itu banyak karyanya.
guru yang bermutu itulah yang menciptakan orang-orang hebat tadi, seperti itu. Jadi guru-guru pun selalu diminta untuk meningkatkan diri supaya kepercayaan masyarakat ada pada kita. Karena gitu. Pahlawannya adalah guru ya Bu? Iya, seperti itu. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya waktu juga Bu yang mengakhiri ya pada talkshow pada hari ini, pada Selasa tanggal 23 November 2021. Jadi mudah-mudahan potret pendidikan kita ya dengan banyak nuansa yang ada mengerucut menjadi sebuah harapan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Baiklah, kira-kira Bu ada yang disampaikan untuk masyarakat atau dunia pendidikan pada akhir acara ini? Silakan Ibu. Ya, sebagai closing statement saya, ya, saya ingin mengajak semuanya untuk menjadi pribadi yang menantang masa depan. Ya, dengan adanya kita menantang masa depan, maka kita bukan seorang pengecut yang aman di zona nyaman. Gitu. Jadi selalu bergerak dan bergerak. Sehingga ya bergerak dan bergerak sehingga nanti ada pergerakan selalu menuju ke arah yang lebih maju. Jadi apa cita-cita bangsa untuk anak-anak kita saksikan nanti hasilnya. Berarti selaras dengan program pemerintah ya. Iya. Bergerak. Betul. Bermakna ya. Bergerak bermakna. Akhirnya melahirkan siswa yang memiliki mewujudkan siswa profil Pancasila seperti itu yang dan berkarakter ya. Oke, baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita telah wawancara dengan talkshow ya dalam acara Talk Kepala Sekolah dengan Ibu Rita Suryatni, SPD MPD Kepala Sekolah SMP Sarlangun, dan kami yang bertugas beserta Ibu mengundurkan diri dari acara talkshow ini. Baiklah, secara bersama kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.